Tengah malam saat badai terburuk tahun ini melanda Jakarta, aku berdiri di teras rumahku sendiri. Tubuhku basah kuyup, gemetar kedinginan. Bukan hanya karena hujan deras yang mengguyur tanpa ampun, tapi karena rasa sakit yang merobek dadaku. Pintu rumah yang selama 25 tahun menjadi tempat perlindunganku, kini terkunci rapat. Dan yang mengunci pintu itu adalah putriku sendiri. Dewi, sayang, tolong buka pintunya. Aku mengetuk pintu kayu itu dengan kedua tanganku yang sudah mati rasa. Suaraku hampir tenggelam oleh gemuruh hujan dan petir yang menyambar-nyambar di langit gelap. Ibu mohon, kita bicarakan baik-baik. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Aku menempelkan telingaku ke pintu, berharap mendengar langkah kaki, suara tangisan, atau apapun yang menandakan bahwa putriku masih ada di sana. Tapi yang kudengar hanya detak jantungku sendiri yang berdetak cepat, bercampur dengan suara hujan yang semakin deras. Petir menyambar lagi. Kali ini sangat dekat. Cahayanya menyilaukan mataku, dan dalam sepersekian detik itu, aku melihat bayangan rumah tetangga di seberang jalan. Aku tidak tahu bahwa saat itu ring doorbell di rumah Ibu Ratna sedang merekam semuanya. Setiap air mata yang mengalir di pipiku, setiap ketukan putus asa di pintu, setiap detik keputusasaanku, dan rekaman itu akan mengubah segalanya. Tapi, untuk memahami bagaimana aku bisa sampai di titik ini, aku harus menceritakan semuanya dari awal. Dari 3 bulan yang lalu, ketika hidupku masih terasa sempurna. 3 bulan sebelumnya, bulan Juli yang cerah. Aku pulang dari SD Harapan Bangsa, tempat aku mengajar kelas 4. Tas kerjaku penuh dengan buku-buku tugas siswa yang harus diperiksa, tapi hatiku ringan. Hari itu aku berhasil membuat Andi, murid yang paling pemalu di kelasku, berani membaca puisi di depan kelas. Senyumnya yang lebar setelah mendapat tepuk tangan dari teman-temannya masih terbayang di benakku. Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah dengan kunci cadangan yang selalu kubawa. Rumah kami memang sederhana. Rumah tipe 36 di kompleks perumahan Taman Melati yang sudah berusia 15 tahun. Cat dindingnya sudah pudar di beberapa tempat dan lantai keramiknya ada yang retak. Tapi rumah ini penuh kenangan. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Aku meletakkan tas di meja ruang tamu dan berjalan ke dapur. Ada nasi goreng sisa tadi pagi yang bisa kuhangatkan untuk makan siang. Sambil menunggu microwave, aku membuka handphoneku. Ada beberapa pesan di grup WhatsApp keluarga. Grup keluarga bahagia yang anggotanya cuma aku dan Dewi. Suamiku, Bapak Hadi, sudah meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Sejak itu, kami berdua saling menguatkan. Atau setidaknya, begitulah seharusnya. Pesan terakhir dari Dewi dikirim pagi ini, pukul 6. Ibu, aku berangkat kerja dulu ya. Arif sudah jemput. Nanti malam kami mau makan di luar sama teman-teman kantornya. Aku tersenyum membaca pesannya. Dewi bekerja sebagai admin di perusahaan ekspor-impor di kawasan Pluit. Gajinya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kehidupannya bersama Arif, suaminya yang bekerja sebagai sales mobil. Mereka menikah 6 bulan lalu. Pernikahan sederhana di masjid kampung dengan resepsi di rumah ini. Aku masih ingat betapa bahagianya Dewi hari itu dengan kebaya kuning kesayangannya dan senyum yang tidak pernah pudar dari wajahnya. Alhamdulillah, anakku sudah bahagia. Gumamku sambil mengetik balasan. Hati-hati ya, sayang. Jangan pulang terlalu malam. Nanti ibu khawatir. Aku menekan tombol kirim dan memasukkan handphone ke dalam saku. Microwave berbunyi. Pertanda nasi gorengnya sudah hangat. Aku menuangkan teh manis ke dalam gelas dan duduk di meja makan sendirian. Sepi. Sejak Dewi menikah dan pindah ke kontrakan kecil bersama Arif di daerah Jelambar, rumah ini terasa terlalu sepi. Dulu, setiap hari, rumah ini penuh dengan suara tawa Dewi, ocehan tentang teman-teman kantornya, atau keluhan kecilnya tentang macetnya Jakarta. Sekarang,
Yang menemani hanya suara televisi di ruang tamu, dan terkadang panggilan telepon dari Dewi di akhir pekan. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Dewi berhak bahagia dengan kehidupan barunya. Sebagai ibu, itu yang paling penting bagiku. Setelah makan siang, aku menghabiskan sore itu memeriksa tugas-tugas siswa. Ada yang bagus, ada yang masih perlu bimbingan lebih. Aku membuat catatan kecil untuk setiap siswa. Siapa yang perlu dipanggil untuk les tambahan? Siapa yang bisa menjadi tutor sebaya? Pekerjaan sebagai guru memang tidak pernah selesai, tapi aku mencintainya. Setiap anak adalah anugerah, dan melihat mereka berkembang adalah kebahagiaan tersendiri. Maghrib tiba. Aku melaksanakan sholat di mushola kecil di kamar. Mushola yang sama, tempat aku selalu berdoa untuk kebahagiaan Dewi. Setelah sholat, aku berdoa lebih panjang dari biasanya. Ada perasaan aneh di hatiku, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Semacam kegelisahan tanpa alasan. Ya Allah, lindungilah putriku. Berikan dia kebahagiaan yang sesungguhnya. Berikan dia keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Handphoneku berdering. Aku meraih dengan cepat, berharap itu Dewi. Tapi nama yang muncul di layar adalah Ibu Ratna, tetanggaku yang tinggal di rumah seberang jalan. Halo Bu Ratna? Siti, sudah makan malam belum? Ibu masak sayur lodeh banyak nih. Mau ibu bawakan seporsi? Ibu Ratna adalah janda beranak 3 yang suaminya bekerja sebagai pelaut. Beliau tinggal di rumah yang lebih besar dari rumahku, warisan dari orang tuanya. Kami sudah berteman sejak aku pindah ke kompleks ini 15 tahun lalu. Beliau seperti kakak bagiku. Wah, terima kasih banyak Bu. Kebetulan Ibu belum masak apa-apa untuk malam ini. Baiklah, sebentar lagi Ibu antar ya. 5 menit kemudian, Ibu Ratna datang dengan wadah plastik berisi sayur lodeh yang masih hangat dan sepiring tempe goreng. Kami mengobrol sebentar di teras. Dewi gimana kabarnya? Sudah lama tidak ke sini ya? Tanya Ibu Ratna sambil duduk di kursi plastik teras. Alhamdulillah baik Bu, memang agak jarang ke sini. Sibuk dengan pekerjaannya dan Arif, jawabku sambil tersenyum. Tapi entah kenapa, senyumku terasa dipaksakan. Ibu Ratna memperhatikanku dengan tatapan yang sulit kubaca. Siti, kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bilang ke Ibu ya. Kita tetangga, harus saling bantu. Iya Bu, terima kasih banyak. Setelah Ibu Ratna pulang, aku masuk ke dalam rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Kenapa beliau bilang begitu? Apakah ada sesuatu yang tidak kuperhatikan? Apakah ada yang salah dengan Dewi? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Tidak, aku terlalu banyak berpikir. Semuanya baik-baik saja. Tapi, dalam 3 bulan ke depan, aku akan menyadari bahwa kegelisahanku hari itu bukanlah hal yang tidak beralasan. Perubahan dimulai dengan hal-hal kecil yang hampir tidak terlihat. Minggu pertama Agustus, Dewi tidak datang untuk makan siang hari Minggu, seperti biasanya. Dia mengirim pesan singkat. Ibu, maaf ya, hari ini kami ada acara di keluarga Arif. Minggu depan pasti kami ke sana. Tidak apa-apa sayang, sampaikan salam untuk Arif dan keluarganya. Balasku. Minggu berikutnya, alasan yang sama terulang. Kemudian, minggu berikutnya lagi. Sampai akhirnya, sudah sebulan penuh aku tidak bertemu dengan Dewi. Kami hanya berkomunikasi lewat pesan WhatsApp yang semakin singkat dan jarang. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tapi Dewi jarang mengangkat. Kalaupun mengangkat, pembicaraan kami tidak pernah lebih dari 5 menit. Dewi, Ibu rindu kamu. Kapan kamu bisa main ke rumah? Nanti ya Bu, aku lagi sibuk banget di kantor. Banyak kerjaan yang menumpuk. Kalau begitu Ibu yang datang ke kontrakanmu, Ibu bawakan makanan kesukaan kamu. Tidak usah Bu, kami sudah sering pesan makan dari luar kok. Lagian jauh, kasihan Ibu capek naik angkot. Ada nada dingin dalam suaranya yang tidak pernah ada sebelumnya. Dewi yang dulu selalu hangat, selalu antusias menceritakan hari-harinya, kini terdengar asing. Pertengahan Agustus, aku memutuskan untuk mengunjungi kontrakannya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Mungkin dia akan senang dengan kejutan ini.
Aku membawa tas berisi rendang buatan sendiri, sambal ijo kesukaannya, dan beberapa potong kue lapis legit yang kubeli di pasar. Kontrakan mereka berada di gang kecil di Jelambar, kawasan yang cukup padat. Rumah petak sederhana dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur mungil. Aku tahu alamatnya karena pernah datang sekali saat hantaran pernikahan dulu. Aku mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Aku mencoba mengintip dari jendela, tapi gordennya tertutup rapat. Akhirnya, aku menelepon Dewi. "Halo Bu," suaranya terdengar terkejut. "Sayang, Ibu di depan rumahmu. Ibu bawa makanan untukmu dan Arif." Hening sejenak. Kemudian suara Dewi terdengar panik. "Ibu kenapa tidak bilang dulu? Aku sedang tidak di rumah. Kami sedang di mall." "Oh, tidak apa-apa. Ibu bisa tunggu. Atau Ibu titip ke tetangga sebelah saja." "Tidak usah, Bu. Maksud saya, kami akan pulang terlambat. Ibu pulang saja dulu ya. Lain kali aku yang ke rumah Ibu." Aku merasakan ada yang aneh, tapi aku tidak ingin membuat Dewi tidak nyaman. "Baiklah, sayang. Kalau begitu, Ibu pulang dulu. Tapi kamu janji ya, minggu depan datang ke rumah Ibu." "Iya, Bu. Janji." Tapi janji itu tidak pernah ditepati. September datang dengan udara Jakarta yang semakin panas. Sekolah mulai sibuk dengan persiapan ujian tengah semester. Aku tenggelam dalam pekerjaan, tapi pikiran tentang Dewi tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, aku berbicara dengan Ibu Ratna lagi. Kami sedang duduk di teras rumahku, menikmati teh hangat dan pisang goreng. "Siti, boleh Ibu tanya sesuatu? Hubungan kamu dengan Dewi baik-baik saja kan?" tanya Ibu Ratna dengan hati-hati. Aku tertegun. "Kenapa Bu Ratna tanya begitu?" Ibu cuma merasa ada yang berbeda. Dewi sudah lama tidak ke sini, padahal dulu hampir setiap minggu dia datang. Aku menghela napas panjang. Tidak ada gunanya menyembunyikan kekhawatiranku. Ibu juga merasa begitu, tapi Ibu tidak tahu apa yang salah. Setiap kali Ibu tanya, Dewi selalu bilang dia baik-baik saja. Tapi rasanya ada jarak di antara kami sekarang. Ibu Ratna menepuk tanganku dengan lembut. Mungkin dia sedang menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahannya. Itu wajar kok untuk pengantin baru. Tapi kalau kamu merasa ada yang tidak beres, coba dekati dia lagi. Sebagai ibu, kamu pasti tahu cara terbaik. "Terima kasih Bu Ratna, Ibu akan coba." Tapi sebelum aku sempat melakukan apa-apa, semuanya berubah drastis. Hari Minggu sore itu, aku baru selesai salat asyar ketika handphoneku berdering. Nama Dewi muncul di layar. Hatiku berdegup kencang. Ini adalah panggilan pertama dari Dewi dalam 2 minggu terakhir. "Halo sayang, alhamdulillah akhirnya kamu." "Ibu." Suara Dewi memotong. Dingin, datar, tidak ada kehangatan yang biasa ku dengar. "Aku perlu bicara. Hari ini, sekarang." Jantungku berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. "Ada apa sayang? Ibu akan segera ke sana." "Tidak, Ibu tetap di rumah. Aku yang akan datang." Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, sambungan terputus. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan perasaan cemas yang luar biasa. Tanganku gemetar saat mencoba memegang gelas air putih. Apa yang terjadi? Kenapa Dewi terdengar begitu marah? Apa yang salah? Sejuta pertanyaan berkelebat di kepalaku. Aku mencoba menelepon kembali, tapi Dewi tidak mengangkat. Aku mengirim beberapa pesan WhatsApp, semuanya hanya centang satu. Tidak terkirim, atau mungkin dia sengaja mengabaikanku. Pukul 8 malam, langit sudah gelap. Awan hitam mulai berkumpul, pertanda akan ada hujan. Aku menyalakan lampu teras dan terus memandang ke arah jalan, menunggu mobil Arif yang biasanya berwarna silver. Pukul 8.30, mobil itu akhirnya datang. Tapi yang turun hanya Dewi. Arif tetap duduk di kursi kemudi, tidak bergerak, bahkan tidak menatapku. Dewi menutup pintu mobil dengan keras, dan mobil itu langsung melaju pergi. Perasaan tidak enakku semakin kuat. "Dewi, sayang, alhamdulillah kamu datang. Ibu sudah masak sayur asam kesukaan." "Tidak perlu Bu, ini tidak akan lama."
Dewi berjalan melewatiku tanpa berpelukan, tanpa senyuman. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa dengan posisi kaku. Wajahnya dingin, matanya menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku menutup pintu dan duduk di sofa seberang, menghadapnya. "Sayang, ada apa? Kenapa kamu terlihat?" "Ibu tahu kenapa aku ke sini?" potong Dewi. Suaranya tajam seperti pisau. Aku menggeleng pelan. Lidahku terasa keluh. Dewi mengeluarkan handphonenya dan mulai membuka sesuatu. Tangannya bergetar. Entah karena marah atau sedih, aku tidak bisa memastikan. Dia menatap layar handphone itu untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalung dan gelang emas nenek yang diberikan untuk pernikahanku, yang ibu simpan untuk aku, di mana sekarang, Bu?" Pertanyaan itu bagaikan petir yang menyambar dadaku. Kalung dan gelang emas itu adalah warisan dari ibuku, Nenek Dewi, yang meninggal 10 tahun lalu. Nilainya tidak terlalu tinggi secara materi, mungkin sekitar 5 juta rupiah kalau dijual. Tapi nilai sentimentalnya tidak ternilai. Nenek memberikannya padaku dengan pesan yang jelas. "Ini untuk cucu perempuanmu nanti, untuk hari pernikahannya." Dan aku menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam lemari kamarku, di kotak kayu kecil yang terkunci. Kalung dan gelang tentu saja masih ada. "Sayang, ibu simpan di..." "Bohong!" teriak Dewi tiba-tiba. Aku tersentak. Ini pertama kalinya dalam 25 tahun hidupnya Dewi membentak dan menuduhku berbohong. "Ibu sudah mengambilnya. Ibu sudah menggadaikannya." Dewi berdiri dari sofa. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata kemarahan. "Aku sudah tahu semuanya, Bu. Berhenti berbohong." Aku juga berdiri, mencoba mendekatinya. "Dewi, sayang, ibu tidak mengerti apa yang kamu..." "Ini..." Dewi menodongkan handphonenya ke wajahku. Di layar itu ada foto sebuah bon pegadaian. Aku menyipitkan mata untuk membaca tulisannya. Nama, Siti Rahma Barang, 1 set perhiasan emas, kalung dan gelang. Nilai taksiran, 4.800.000. Tanggal gadai, 15 Agustus 2024. Aku membeku. Namanya hampir sama dengan namaku, Siti Rahayu. Tapi bukan aku. Ini bukan aku. "Dewi, dengar. Ini bukan ibu. Nama ibu Siti Rahayu, bukan Rahma. Ini orang lain." "Kebetulan sekali ya, Bu. Nama yang hampir sama. Dan perhiasan yang digadaikan adalah kalung dan gelang, sama persis dengan milik nenek." Dewi tertawa pahit. Tertawa yang menusuk hatiku lebih dalam dari pisau apapun. "Ibu pikir aku bodoh. Ibu pikir aku tidak akan tahu." "Dengarkan ibu dulu. Sayang, ibu tidak pernah..." "Cukup!" Dewi memotong lagi. Aku tidak mau mendengar kebohongan lagi. Arif yang menemukan ini. Dia yang menyelidiki, karena aku sempat bilang kalau aku ingin memakai perhiasan nenek untuk acara kantor bulan depan. Dan tahu apa yang dia temukan? Bon ini, di pegadaian dekat rumah ini. Hujan mulai turun. Pertama hanya rintik-rintik, tapi dengan cepat berubah menjadi guyuran deras. Suara air menghantam genteng rumah bercampur dengan suara tangis Dewi dan degup jantungku yang kacau. "Dewi, ibu mohon, mari kita cek dulu. Mari kita ke kamar ibu dan kita buka kotak perhiasan itu. Ibu yakin masih ada." "Tidak perlu." Dewi mengusap air matanya dengan kasar. "Arif sudah datang ke pegadaian itu. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan nama Siti Rahma menggadaikan perhiasan itu bulan lalu. Wanita itu mengatakan dia butuh uang untuk bayar listrik yang menunggak. Tapi itu bukan ibu. Dewi, sayang, percayalah." "Percaya?" Dewi menatapku dengan tatapan kosong. "Bagaimana aku bisa percaya, Bu? Ibu yang selalu bilang, jangan bohong, jangan khianati kepercayaan orang. Tapi ibu sendiri yang melakukannya. Ibu yang mengambil perhiasan nenek. Perhiasan yang seharusnya jadi milikku." Aku merasa dunia berputar.
Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Aku akan bangun sebentar lagi dan semuanya akan kembali normal. Tapi ini bukan mimpi. Aku mencoba mendekati Dewi, mencoba memeluknya, mencoba membuat dia mengerti bahwa ada kesalahpahaman yang besar di sini. Tapi Dewi mundur, menghindari sentuhanku seolah aku adalah sesuatu yang kotor. "Jangan sentuh aku," teriaknya. "Ibu sudah menghancurkan segalanya. Ibu tahu betapa pentingnya perhiasan itu buat aku. Itu satu-satunya kenangan yang tersisa dari nenek. Dan ibu menggadaikannya untuk apa? Untuk bayar listrik? Kalau ibu butuh uang, kenapa tidak bilang ke aku? Karena ibu tidak menggadaikannya." Aku juga mulai menangis sekarang. "Dewi, ini fitnah. Ini kesalahpahaman. Kita harus cari tahu siapa Siti Rahma ini. Mungkin ada orang yang sengaja." "Cukup, Bu. Aku tidak mau mendengar alasan lagi." Dewi berbalik, berjalan menuju pintu. Aku mengejarnya, memegang lengannya. "Dewi, tunggu. Jangan pergi dulu. Kita selesaikan ini sekarang. Mari kita ke kamar ibu dan..." Dewi menarik lengannya dengan kasar. Dorongannya begitu kuat sampai aku terhuyung mundur dan hampir jatuh. "Ibu sudah menghancurkan hidupku," teriaknya di tengah gemuruh hujan dan petir yang semakin keras. "Ibu sudah menghancurkan kepercayaanku. Arif benar. Dia bilang, ibu pasti akan berbohong. Dia bilang, ibu tidak akan mengaku. Dan dia benar." "Arif bilang apa?" Aku mencoba memahami. "Sayang, ini semua karena Arif. Dia yang bilang." "Keluar!" teriak Dewi tiba-tiba. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata dan tetesan hujan yang mulai masuk dari pintu yang terbuka. "Keluar dari rumah ini. Ibu sudah tidak berhak ada di sini. Keluar." "Dewi, ini rumah ibu. Sayang, kita." "Keluar!" Dengan kekuatan yang tidak kusangka dimiliki oleh tubuh kecil Dewi, dia mendorongku. Keras. Aku tersandung di ambang pintu dan terjatuh di teras. Tubuhku langsung basah kuyup oleh hujan deras. Petir menyambar di kejauhan, menggelegar memekakan telinga. "Dewi!" Aku mencoba berdiri, mencoba kembali masuk. Tapi Dewi sudah menutup pintu. Aku mendengar suara kunci diputar dari dalam. "Dewi, buka pintunya. Sayang, ini rumah ibu. Kamu tidak bisa." "Pergi, Bu. Pergi dan jangan kembali." "Kan, ibu sudah bukan ibuku lagi." Aku mengetuk pintu dengan keras, menendang, memohon. Tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Hujan semakin deras. Petir menyambar berkali-kali. Tubuhku basah dan gemetar. Tapi yang lebih sakit adalah dadaku. Setiap detak jantungku terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, di teras rumahku sendiri, mengetuk pintu yang dikunci oleh putriku sendiri. Yang jelas, ketika petir menyambar sangat dekat, hanya beberapa meter dariku, menyambar tiang listrik di depan rumah dengan cahaya yang menyilaukan dan suara yang memekakan telinga, aku terjatuh lagi. Kepalaku membentur lantai teras. Pandanganku kabur. Aku merasakan darah hangat mengalir dari dahiku, bercampur dengan air hujan dingin. Dan dalam kegelapan yang mulai menelanku, aku mendengar suara sirene. Suara yang asing di tengah gemuruh badai. Suara mobil polisi. Aku membuka mataku perlahan. Pandanganku masih kabur, tapi aku merasakan kehangatan. Bukan lagi dinginnya hujan yang mengguyur tubuhku. Aku berbaring di sebuah sofa yang empuk dengan selimut tebal menutupi tubuhku yang masih basah. Bau kopi dan minyak kayu putih tercium di udara. "Siti, syukurlah kamu sudah sadar." Suara Ibu Ratna terdengar sangat dekat. Aku memutar kepala dan melihat wajah penuh kekhawatiran tetanggaku yang sudah seperti kakak sendiri bagiku. "Bu Ratna." Suaraku serak. Kepalaku berdenyut sakit. Aku mencoba menyentuh dahiku dan merasakan perban yang melilit di sana. "Jangan bergerak dulu. Kamu terluka cukup parah. Kepala kamu berdarah saat ibu temukan di teras rumahmu tadi." Ibu Ratna duduk di sampingku, tangannya yang hangat memegang tanganku yang dingin. Ibu sudah membersihkan lukanya dan membalutnya. Untung tidak terlalu dalam, tapi kamu harus istirahat. Perlahan,
Ingatanku kembali. Dewi, tuduhan, perhiasan, pengusiran, pintu yang terkunci, hujan, petir. Semuanya menghantam kesadaranku seperti ombak besar. Dewi, aku berbisik, air mata mulai mengalir lagi. Dia mengusir ibu. Dia bilang ibu mencuri perhiasan nenek. Dia tidak percaya ibu. Siti, tenanglah dulu. Ibu Ratna mengusap rambutku yang masih basah dengan lembut. Ibu tahu, ibu melihat semuanya. Aku menatap Ibu Ratna dengan bingung. Melihat? Maksud ibu? Ibu Ratna berdiri dan berjalan ke meja di sudut ruangan. Dia mengambil sesuatu, sebuah tablet, dan kembali duduk di sampingku. Dengan jari yang sedikit gemetar, dia membuka sebuah aplikasi. Ini ring doorbell rumah ibu. Baru ibu pasang 2 minggu lalu, setelah ada kasus pencurian di kompleks sebelah. Ibu Ratna menunjukkan layar tablet itu padaku. Notifikasi motion detection-nya berbunyi jam 2 pagi tadi. Ibu langsung cek, dan ibu melihat kamu, Siti. Ibu melihat semuanya. Di layar tablet itu, aku melihat rekamannya. Rekaman hitam putih dengan timestamp 02.47.13. Aku bisa melihat diriku sendiri, basah kuyup, mengetuk pintu dengan putus asa, terjatuh di teras. Bisa mendengar suara teriakanku yang memohon, dan suara Dewi dari dalam yang berteriak agar aku pergi. Kemudian petir yang menyambar sangat dekat. Cahayanya membuat kamera sejenak overexposed, dan aku yang terjatuh, kepala membentur lantai teras, tidak bergerak lagi. Ya Allah, aku menutup mulutku dengan tangan, melihat diriku sendiri dalam keadaan seperti itu. Rasanya seperti menyaksikan orang lain yang sedang mengalami mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Ibu langsung telepon polisi, kata Ibu Ratna dengan suara bergetar. Siti, kamu hampir mati di luar sana. Petir menyambar tiang listrik hanya 5 meter dari kamu. Kalau tidak terkunci pintu itu, kalau kamu tidak terjatuh di posisi itu, kamu bisa tersengat listrik. Kamu bisa. Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ingin dia katakan. Aku bisa mati. Polisi datang sekitar 20 menit kemudian. Lanjut Ibu Ratna. Mereka mengetuk pintu rumahmu dengan keras. Dewi membuka pintu dan wajahnya pucat sekali saat melihat polisi. Tapi ibu tidak peduli dengan reaksinya. Ibu langsung bilang ke polisi bahwa ada seseorang yang terluka di teras karena diusir dari rumahnya sendiri di tengah badai. Aku mencoba duduk, meskipun kepalaku masih pusing. Lalu apa yang terjadi? Polisi mau masuk untuk memeriksa situasi, tapi Dewi menolak. Dia bilang, ini urusan keluarga. Tidak perlu polisi campur tangan. Tapi salah satu petugas, namanya Pak Budi, orang yang baik, dia bilang bahwa ketika ada laporan kekerasan dalam rumah tangga dan ada rekaman video sebagai bukti, itu sudah bukan urusan keluarga lagi. Itu sudah menjadi kasus hukum. Kekerasan dalam rumah tangga. Kata-kata itu terasa asing di telingaku. Aku tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam sesuatu seperti itu. Dan yang lebih tidak terbayangkan lagi, aku adalah korbannya dan pelakunya adalah putriku sendiri. Dewi, apa yang dia katakan? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ibu Ratna menghela napas panjang. Dia menangis, bilang bahwa ada kesalahpahaman, bahwa kamu yang berbuat salah duluan dengan mengambil perhiasannya. Tapi Pak Budi bilang, apapun masalahnya, itu tidak membenarkan tindakan mengusir seseorang, apalagi orang tua sendiri, keluar rumah di tengah badai seperti ini. Dia bilang, itu bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dan penelantaran yang membahayakan nyawa. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ini semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Putriku yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang, yang kususui hingga 2 tahun, yang kuantar sekolah setiap hari, yang kupeluk saat dia menangis karena nilai ujiannya jelek, yang kudoakan setiap salat, kini bisa dipenjara karena apa yang dia lakukan padaku. Ibu tidak mau Dewi dipenjara, ucapku dengan suara yang tercekat.
Bu Ratna, tolong. Ibu tidak mau laporannya dilanjutkan. Dia anak ibu. Dia pasti ada alasannya. Dia pasti sedang stres atau... Siti, Ibu Ratna memotong dengan tegas, tapi tetap lembut. Dengarlah ibu baik-baik. Apa yang dilakukan Dewi malam ini adalah sangat berbahaya. Kamu hampir mati. Mati, Siti. Kalau bukan karena notifikasi ring doorbell ibu, kalau bukan karena ibu langsung keluar dan menemukan kamu bisa mati kedinginan di luar sana. Atau tersengat petir. Atau kepala kamu yang terbentur bisa menyebabkan pendarahan internal. Aku tahu, Ibu Ratna benar. Tapi hatiku sebagai seorang ibu tidak bisa begitu saja menerima kenyataan bahwa anakku sendiri bisa melakukan hal sejahat itu padaku. Tapi, perhiasan itu, Bu Ratna, mungkin memang benar ibu yang mengambilnya tapi lupa. Mungkin ibu yang menggadaikannya tapi tidak ingat karena stres atau... Siti, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Ibu Ratna memegang kedua bahuku, memaksaku menatap matanya. Dengar, setelah polisi datang dan ibu membawa kamu ke sini, ibu sempat bicara dengan salah satu petugas. Pak Budi mengatakan bahwa kasus seperti ini, di mana ada tuduhan pencurian dalam keluarga, perlu diinvestigasi dengan benar. Dia menyarankan agar besok pagi, setelah kamu cukup pulih, kita semua pergi ke rumahmu dan cek kotak perhiasan itu. Dia juga akan menghubungi Pegadaian untuk verifikasi identitas orang yang menggadaikan perhiasan tersebut. Harapan kecil mulai muncul di hatiku. Jadi, masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa ibu tidak bersalah. Bukan kemungkinan, Siti. Ibu yakin kamu tidak bersalah. Ibu kenal kamu sudah 15 tahun. Ibu tahu kamu bukan orang yang seperti itu. Ibu Ratna menggenggam tanganku erat, dan ibu akan membantu kamu membuktikan kebenaran. Kami terdiam untuk beberapa saat. Suara hujan mulai mereda di luar, hanya tersisa rintik-rintik kecil. Badai sudah lewat, tapi badai di dalam hatiku masih mengamuk. Dewi, ibu ingin tahu dia baik-baik saja, bisikku akhirnya. Ibu Ratna tersenyum tipis. Kamu masih memikirkan dia setelah semua yang dia lakukan padamu. Itulah kenapa ibu yakin kamu tidak bersalah, Siti. Seorang ibu yang benar-benar mencuri dari anaknya sendiri tidak akan menunjukkan kasih sayang seperti ini. Tapi, aku tidak bisa tidak memikirkan Dewi. Dia adalah segalanya bagiku. Satu-satunya keluarga yang kutinggalkan di dunia ini setelah suamiku meninggal. Dan malam ini, aku kehilangan dia juga. Atau mungkin, aku sudah kehilangan dia sejak beberapa bulan lalu, tanpa aku sadari. Arif, ucapku tiba-tiba mengingat sesuatu. Bu Ratna, ibu rasa ada yang tidak beres dengan Arif. Dewi bilang dia yang menemukan bon Pegadaian itu. Dia yang menyelidiki. Dia yang bilang ibu pasti akan berbohong. Seperti dia sudah merencanakan semua ini. Ibu Ratna mengangguk perlahan. Ibu juga berpikir yang sama. Terlalu kebetulan, bukan? Dan kenapa dia tidak ikut masuk tadi malam saat antar Dewi? Kenapa dia membiarkan Dewi sendirian menghadapi kamu? Kalau memang dia suami yang baik, seharusnya dia ikut masuk dan membantu menyelesaikan masalah keluarga ini dengan kepala dingin. Karena dia tidak ingin ketahuan, jawabku mulai mengerti. Dia tidak mau ada di TKP saat konfrontasi terjadi. Dia mau Dewi yang melakukan semuanya sendirian, sehingga kalau ada masalah hukum, dia bisa lepas tangan. Semakin aku pikirkan, semakin jelas polanya. Arif yang menemukan bon Pegadaian. Arif yang memberitahu Dewi. Arif yang memanas-manasi Dewi untuk datang konfrontasi malam itu di tengah badai ketika emosi sedang tinggi-tingginya. Arif yang mengatakan aku pasti akan berbohong, sehingga Dewi sudah punya prasangka buruk sebelum bertemu denganku. Tapi kenapa? Apa motifnya? Apa yang dia dapatkan dari menghancurkan hubungan ibu dan anak? Istirahatlah dulu, Siti, kata Ibu Ratna, melihat wajahku yang pucat dan lelah. Kamu perlu energi untuk besok. Kita akan selesaikan semua ini, insya Allah. Kebenaran pasti akan terungkap. Aku berbaring kembali di sofa, menutup mataku yang terasa sangat berat. Tapi tidur tidak mudah datang.
Setiap kali aku hampir terlelap, bayangan wajah Dewi yang marah dan penuh kebencian muncul di pikiranku. Suara teriakannya bergema di telingaku. Ibu, sudah bukan ibuku lagi. Kata-kata yang lebih menyakitkan dari luka fisik apapun. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyilaukan. Sepertinya badai semalam membersihkan semua polusi di udara Jakarta, meninggalkan langit yang biru cerah. Ironi yang menyakitkan, dunia di luar terlihat begitu indah setelah badai, sementara dunia di dalam diriku hancur berantakan. Aku terbangun dengan bau nasi goreng dan kopi yang harum. Ibu Ratna sudah bangun dan memasak sarapan. Kepalaku masih sedikit pusing, tapi sudah jauh lebih baik dari semalam. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, sapa Ibu Ratna dari dapur. Mandi dulu. Ibu sudah siapkan handuk dan baju ganti. Nanti kita sarapan sebelum Pak Budi datang. Pak Budi, polisi itu. Hari ini kami akan ke rumahku dan memeriksa kotak perhiasan. Hari ini kebenaran akan terungkap. Setelah mandi dan berganti pakaian, baju dan celana pinjaman dari Ibu Ratna yang sedikit kebesaran untukku, aku duduk di meja makan. Nasi goreng buatan Ibu Ratna sangat enak. Tapi aku hampir tidak bisa menelan apapun. Kekhawatiranku tentang apa yang akan terjadi hari ini menggerogoti nafsu makanku. Pukul 9 pagi, mobil patroli polisi berhenti di depan rumah Ibu Ratna. Pak Budi turun bersama seorang polisi wanita yang diperkenalkan sebagai Bu Wulan. Mereka berdua masuk dengan sopan, menolak tawaran kopi dari Ibu Ratna. "Selamat pagi Bu Siti," sapa Pak Budi dengan ramah. Dia adalah pria paruh baya dengan wajah yang hangat dan mata yang tajam. "Bagaimana keadaan ibu hari ini? Lukanya sudah lebih baik?" "Alhamdulillah lebih baik, Pak. Terima kasih sudah datang semalam," jawabku dengan suara yang masih lemah. "Itu tugas kami, Bu, melindungi masyarakat." Pak Budi duduk di sofa, mengeluarkan sebuah tablet, sepertinya untuk mencatat. "Sekarang, boleh Ibu ceritakan kronologi kejadian semalam dari sudut pandang Ibu? Mulai dari awal, sedetail mungkin." Dengan suara yang bergetar, aku menceritakan semuanya. Dari hubunganku dengan Dewi yang mulai renggang sejak beberapa bulan lalu, telepon mendadak dari Dewi kemarin sore, kedatangannya dengan wajah marah, tuduhan tentang perhiasan, pertengkaran, hingga pengusiran di tengah badai. Aku juga menceritakan tentang Arif dan bagaimana dia yang menemukan bon pegadaian itu, dan bagaimana dia yang memanas-manasi situasi. Pak Budi mencatat semuanya dengan teliti. Sesekali dia bertanya untuk klarifikasi, tapi sebagian besar dia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. "Baik Bu Siti, sekarang kami akan ke rumah Ibu untuk memeriksa kotak perhiasan yang Ibu maksud. Apakah putri Ibu masih ada di rumah?" Ibu tidak tahu, Pak. Tapi rumah itu rumah Ibu. Ibu punya hak untuk masuk ke rumah Ibu sendiri, bukan?" "Tentu saja, Bu. Tapi mengingat situasi yang sensitif, kami akan dampingi Ibu untuk keamanan semua pihak." Pak Budi berdiri. "Mari kita ke sana sekarang." Kami berempat, aku, Ibu Ratna, Pak Budi, dan Bu Wulan, berjalan menyeberangi jalan menuju rumahku. Jarak antara rumah Ibu Ratna dan rumahku hanya sekitar 20 meter, tapi rasanya seperti berjalan bermil-mil. Setiap langkah terasa berat. Jantungku berdegup kencang. Pintu rumahku tertutup. Tidak ada suara dari dalam. Mobil Arif tidak ada di depan rumah. Aku mengeluarkan kunci cadangan dari sakuku. Untungnya aku selalu membawa kunci ini kemana-mana dan membuka pintu dengan tangan yang gemetar. Rumah terasa dingin dan sepi. Tidak ada tanda-tanda Dewi. Ruang tamu masih berantakan. Ada beberapa gelas di meja, bantal sofa tergeletak di lantai. Sepertinya Dewi tidak membereskan apapun setelah kejadian semalam. "Dewi," aku memanggil, berharap mendapat jawaban, tapi hanya keheningan yang menjawab. Aku berjalan ke kamar tidurku di ujung koridor, diikuti oleh Pak Budi, Bu Wulan, dan Ibu Ratna. Kamarku juga masih rapi, seperti yang kutinggalkan kemarin. Tempat tidur tertata rapi, lemari pakaian tertutup, meja rias bersih.
Aku berjalan ke lemari pakaian dan membuka pintu bagian bawah. Di sana, di balik beberapa tumpuk selimut dan bantal cadangan, ada kotak kayu kecil yang terkunci. Kotak yang sama yang kugunakan untuk menyimpan perhiasan warisan dari ibuku. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan kotak itu. Pak Budi dan Bu Ulan memperhatikan dengan seksama. Aku mengambil kunci kecil yang selalu kusimpan di laci meja rias, kemudian membuka kunci kotak itu. Ceklik, kotak terbuka, dan di dalamnya kosong. Aku membeku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bu Siti, suara Pak Budi terdengar jauh. Apa yang seharusnya ada di dalam kotak ini? Perhiasan, kalung dan gelang emas dari nenek Dewi. Tapi ibu yakin ibu tidak mengambilnya. Ibu tidak pernah membuka kotak ini sejak kapan ya? Aku mencoba mengingat. Sejak pernikahan Dewi, bulan Maret lalu. Ibu buka untuk melihat perhiasannya, memastikan masih bagus dan siap diberikan ke Dewi saat mereka punya acara keluarga besar. Tapi setelah itu, ibu kunci lagi dan tidak pernah membukanya. Jadi terakhir kali, ibu lihat perhiasan ini adalah bulan Maret dan saat itu masih ada di dalam kotak? Tanya Bu Wulan sambil mencatat. Ya Bu, masih ada. Ibu ingat betul, kalung dengan liontin berbentuk daun dan gelang dengan ukiran bunga melati. Warisan dari almarhum ibu-ibu. Pak Budi memeriksa kotak itu dengan hati-hati. Dia melihat ke sekeliling kamar, mengamati lemari, jendela, pintu. Tidak ada tanda-tanda pembobolan atau pemaksaan masuk. Kunci lemari tidak rusak. Kunci kotak juga tidak rusak. Yang berarti orang yang mengambil perhiasan ini punya akses ke kamar ini dan tahu persis di mana kotak itu disimpan. Lanjut, Bu Ulan. Aku terduduk di tepi tempat tidur. Kepalaku pusing lagi. Ini tidak masuk akal. Kalau bukan aku yang mengambilnya, lalu siapa? Dewi punya kunci rumah ini. Dia bisa saja datang saat aku sedang mengajar dan mengambil perhiasan itu. Tapi kenapa? Kenapa dia mengambil perhiasan yang memang akan menjadi miliknya, lalu menuduh aku yang mengambilnya? Kecuali Arif. Aku berbisik. Arif juga punya akses. Dewi pasti pernah memberitahu dia di mana kotak ini disimpan. Atau dia melihat sendiri saat berkunjung ke sini. Pak Budi mengangguk. Itu kemungkinan yang masuk akal. Bu Siti, kami akan perlu memeriksa rekaman CCTV di kompleks ini, kalau ada. Dan kami juga perlu berbicara dengan pegadaian yang disebutkan dalam bon itu. Tapi untuk itu, kami perlu foto bon tersebut. Apakah ibu punya? Tidak, Pak. Dewi yang punya di handphonenya. Tapi mungkin ibu bisa minta dari Dewi. Kami yang akan minta, Bu. Ini sudah menjadi bagian dari investigasi. Pak Budi mengeluarkan handphonenya. Boleh kami tahu nomor handphone putri ibu? Dengan ragu, aku memberikan nomor Dewi. Pak Budi langsung menelepon, tapi tidak ada yang mengangkat. Dia mencoba lagi. Dan lagi. Tetap tidak ada jawaban. Sepertinya putri ibu tidak mau mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, kata Pak Budi. Bu Siti, coba ibu yang telepon. Minta dia datang ke sini sekarang. Beritahu dia bahwa polisi perlu berbicara dengannya dan suaminya. Aku mengambil handphoneku dengan tangan gemetar, membuka kontak Dewi, menatap nama Dewi Sayang di layar yang dulu selalu membuatku tersenyum, tapi sekarang hanya membuat dadaku sesak. Aku menekan tombol panggil. Nada panggil berbunyi. 1, 2, 3. Halo? Suara Dewi terdengar dingin dan kaku. Dewi, sayang, ini ibu. Suaraku bergetar. Ibu di rumah sekarang, bersama polisi. Mereka perlu bicara dengan kamu dan Arif. Bisakah kalian datang sekarang? Hening untuk beberapa saat. Kemudian Dewi menjawab, kami tidak perlu bicara dengan polisi. Ini urusan keluarga. Dewi, tolong. Ini tentang perhiasan itu. Ibu sudah cek kotak perhiasan tadi pagi dan memang perhiasannya tidak ada. Tapi ibu bersumpah, ibu tidak mengambilnya. Ada yang tidak beres di sini dan kita perlu menyelesaikannya. Kumohon, sayang. Hening lagi. Aku bisa mendengar suara bisik-bisik di latar belakang. Sepertinya Dewi sedang bicara dengan Arif.
Akhirnya Dewi menjawab, "Baik, kami akan ke sana, tapi kami tidak akan lama." "Terima kasih, sayang. Ibu tunggu." Sambungan terputus. Aku menatap Pak Budi dan mengangguk. Mereka akan datang. "Bagus. Sementara menunggu, boleh kami melihat-lihat rumah ini, Bu, untuk mencari tahu apakah ada bukti lain yang bisa membantu investigasi." "Silakan, Pak. Apa saja?" Pak Budi dan Bu Ulan mulai memeriksa kamar dengan teliti. Mereka melihat jendela, mengecek apakah ada tanda-tanda orang masuk dari luar, memeriksa lemari, laci, setiap sudut kamar. Sementara itu, aku dan Ibu Ratna duduk di ruang tamu, menunggu dengan cemas. "Siti, apapun yang terjadi nanti, Ibu akan tetap di sini menemanimu," kata Ibu Ratna sambil menggenggam tanganku. "Terima kasih, Bu Ratna. Ibu tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan Ibu. Kita tetangga, kita saudara. Itu yang harus kita lakukan." 15 menit kemudian, mobil Silver Arif berhenti di depan rumah. Aku melihat dari jendela. Dewi turun dari mobil dengan wajah yang pucat dan mata yang sembab. Sepertinya dia juga tidak bisa tidur semalam. Arif turun dari sisi pengemudi. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka berjalan ke pintu. Aku membukakan sebelum mereka sempat mengetuk. "Dewi," aku berbisik, ingin memeluknya, tapi dia menghindari tatapan mataku. "Di mana polisinya?" tanya Arif dengan nada yang sedikit defensif. "Di dalam. Mari masuk." Pak Budi dan Bu Wulan sudah menunggu di ruang tamu. Mereka menyapa Dewi dan Arif dengan sopan, mempersilakan mereka duduk. Tapi Arif tetap berdiri, bersandar di dinding dengan tangan terlipat di dada. Posisi yang defensif. "Baik, terima kasih sudah datang," kata Pak Budi membuka pembicaraan. "Saya Brigadir Budi dari Polsek Taman Melati, dan ini rekan saya, Brigadir Wulan. Kami di sini untuk menyelidiki kejadian semalam di mana Bu Siti dilaporkan mengalami penganiayaan dan penelantaran yang membahayakan nyawa." "Itu tidak ada penganiayaan," potong Arif cepat. "Ibu mertua saya yang berbuat salah duluan. Dia mencuri perhiasan istri saya, lalu berbohong tentang itu. Istri saya hanya..." "Mari kita bicara satu persatu, Pak Arif," kata Pak Budi dengan tenang tapi tegas. "Pertama, kami ingin melihat bukti yang Anda maksud, bon pegadaian yang Anda temukan. Boleh kami lihat?" Arif ragu sejenak, kemudian mengangguk ke Dewi. Dewi mengeluarkan handphonenya dengan tangan gemetar, membuka galeri foto, dan menunjukkan foto bon itu ke Pak Budi. Pak Budi mempelajari foto itu dengan seksama. Bu Ulan juga melihat dari samping, mencatat beberapa detail. "Ini foto bon pegadaian dari Pegadaian Cabang Kelapa Gading, tanggal gadai 15 Agustus 2024, atas nama Siti Rahma. Perhiasan yang digadaikan adalah 1 set kalung dan gelang emas. Nilai taksiran Rp4.800.000. Pak Budi mengangkat kepalanya. "Pak Arif, boleh kami tahu bagaimana Anda mendapatkan foto ini?" "Saya datang langsung ke pegadaian itu dan meminta informasi," jawab Arif. "Saya bilang, saya curiga ada anggota keluarga yang menggadaikan perhiasan tanpa izin, dan mereka menunjukkan database. Nama Siti Rahma muncul dengan perhiasan yang sesuai deskripsi. Saya minta foto bonnya sebagai bukti. Anda sadar bahwa pegadaian seharusnya tidak memberikan informasi nasabah kepada orang lain tanpa surat kuasa yang sah?" tanya Bu Wulan dengan alis terangkat. Arif terdiam, mulai terlihat tidak nyaman. "Tapi itu bukan poin utama di sini," lanjut Pak Budi. "Poin utamanya adalah nama di bon ini adalah Siti Rahma, bukan Siti Rahayu. Dan kami sudah memeriksa KTP Bu Siti tadi pagi. Nama lengkapnya adalah Siti Rahayu binti Ahmad, bukan Siti Rahma." "Itu cuma beda 1 huruf," protes Arif. "Bisa saja ibu mertua saya menggunakan nama samaran atau... potong Pak Budi dengan suara yang lebih keras. "Seseorang dengan nama yang mirip menggadaikan perhiasan yang mirip secara kebetulan. Atau, dan ini yang kami curigai, seseorang sengaja menggunakan nama yang mirip dengan Bu Siti untuk menjebak beliau." Suasana di ruangan itu
tiba-tiba menjadi tegang. Dewi menatap Arif dengan tatapan yang mulai penuh pertanyaan. Arif sendiri terlihat semakin defensif, rahangnya mengencang. "Itu tuduhan yang tidak berdasar," kata Arif dengan suara datar. "Belum tuduhan, Pak. Masih dalam tahap investigasi," kata Pak Budi sambil berdiri. "Dan untuk melanjutkan investigasi ini, kami perlu memverifikasi langsung dengan pegadaian tersebut. Kami juga perlu memeriksa CCTV pegadaian untuk melihat wajah orang yang menggadaikan perhiasan itu. Apakah itu benar-benar Bu Siti atau orang lain?" Aku melihat wajah Arif yang sekilas menunjukkan ekspresi panik, tapi dia cepat menutupinya kembali dengan topeng ketenangan. "Selain itu," lanjut Bu Wulan, "kami juga akan memeriksa rekaman CCTV dari ring doorbell Bu Ratna yang merekam kejadian semalam. Rekaman itu sudah cukup untuk membuktikan adanya penelantaran yang membahayakan nyawa. Petir menyambar sangat dekat dengan Bu Siti yang saat itu berada di luar rumah karena diusir. Bu Siti terluka cukup parah dan bisa saja..." "Baiklah, baiklah!" Arif tiba-tiba berteriak menginterupsi Bu Wulan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan terkejut. Saya yang mengambil perhiasan itu." Keheningan total menyelimuti ruangan. Dewi menatap suaminya dengan mata terbelalak lebar. Wajahnya seputih kertas. Apa yang kamu bilang?" Arif menghela napas panjang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ketika dia menurunkan tangannya, aku bisa melihat wajahnya yang penuh penyesalan. Atau mungkin hanya penyesalan karena tertangkap. "Saya yang mengambil perhiasan itu dari kotak di kamar ibu. Bulan Juli lalu, saat Dewi sedang kerja dan ibu sedang mengajar. Saya punya kunci cadangan rumah ini dari Dewi. Saya tahu di mana perhiasan itu disimpan karena Dewi pernah cerita." "Kenapa?" tanya Dewi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kenapa kamu melakukan ini?" Arif tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai. "Jawab aku, Arif. Kenapa?" teriak Dewi. Suaranya pecah. Karena saya punya hutang." Arif akhirnya mengaku dengan suara pelan. "Hutang judi online, hampir 50 juta. Debt collector mulai mengancam. Mereka datang ke rumah, ke kantor saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan kemudian saya ingat perhiasan itu. Saya pikir saya bisa menggadaikannya, dapat uang, bayar hutang, lalu tebus lagi sebelum Dewi tahu. Tapi kamu tidak menebus," kata Pak Budi. "Dan kamu membuat bon gadai palsu dengan nama Siti Rahma untuk menjebak ibu mertua Anda." "Bukan bon palsu," koreksi Arif. "Bon itu asli, tapi saya yang menggadaikannya menggunakan nama palsu. Saya minta bantuan seorang teman wanita yang umurnya sekitar 50-an. Saya bayar dia 200.000 untuk pura-pura menjadi Siti Rahma dan menggadaikan perhiasan itu. Pegadaian tidak terlalu teliti memeriksa KTP, apalagi kalau yang gadai adalah ibu-ibu biasa yang terlihat butuh uang. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menatap pria yang seharusnya menjadi menantuku ini dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, tapi juga sedikit lega. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Aku tidak gila. Aku tidak pelupa. Aku tidak mencuri dari anakku sendiri." Dewi terduduk di sofa, menangis terisak-isak. Kamu membuat aku membenci ibu sendiri. Kamu membuat aku mengusir ibu di tengah badai. Aku hampir membunuh ibu, Arif. Dan semua itu karena bohongmu?"